Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Asmoro. Saya dari program studi pendidikan jasmani NIM 2020-15-1042. Di sini saya akan mempraktekkan teknik renang gaya bebas dan yang kedua teknik renang gaya punggung. Baiklah, di sini saya akan memulainya. Yang pertama, teknik renang gaya bebas. Yang pertama adalah posisi tubuh telungkup sejajar lurus dengan permukaan air dengan rileks dan santai. Kemudian gerakan yang kedua yaitu kaki lurus dengan menggerakkan pangkal paha, bukan menggunakan lutut. Gerakan kaki lurus dan diangkat, naik turun seperti menggunting. Kemudian yang ketiga adalah gerakan tangan. Gerakan tangan lurus ke depan, lengan kanan kiri menyentuh telinga. Gerakan tangan didorongkan ke bawah, bahu angkat. Kemudian tangan masuk ke dalam air dengan mendorong ke belakang, sehingga terjadilah dorongan badan. Kemudian gerakan yang keempat adalah gerakan pengambilan nafas dengan cara satu arah, yaitu ke samping kanan atau kiri dengan acuan gerakan tangan ke kanan atau ke kiri. Dengan pengambilan nafas menggunakan mulut dan dikeluarkan menggunakan hidung secara perlahan. Teknik renang gaya punggung. Yang pertama adalah posisi setar renang gaya punggung yang berbeda dengan renang lainnya. Sikap awal perenang berada di dalam kolam dengan menghadap ke dinding kolam. Kedua belah tangan memegang besi pegangan pada dinding kolam. Kedua lutut berada di antara kedua belah tangan atau kedua belah lengan, sementara kedua belah telapak kaki bertumpu pada dinding kolam. Kedua, teknik meluncur. Ketika meluncur, hal pertama yang perlu dilakukan adalah kedua tangan perlu berpegangan pada tepi kolam terlebih dahulu. Pastikan jarak antara tangan kanan dan kiri adalah selebar bahu. Jadi kedua tangan jangan terlalu merapat. Kemudian, lipatlah kedua kaki atau boleh juga menekuknya ke atas. Dengan tujuannya adalah supaya tumpuan kedua telapak kaki bisa berada di dinding kolam secara lebih kuat. Lutut keduanya bisa diletakkan di antara kedua lengan. Setelah itu perlu melepas pegangan dari tepi kolam. Lalu luruskan kepala ke belakang untuk persiapan terlentang. Di waktu yang sama, dengan gerakan tersebut, dorongkan kaki dari dinding kolam sekuat-kuatnya, supaya tubuh bisa terdorong ke belakang, membentuk posisi terlentang, dan kemudian posisi wajah untuk tetap berada di permukaan air, sementara kedua lengan harus tetap ada di dalam air. 3. Gerakan tangan. Untuk gerakan tangan atau gerakan lengan gaya punggung dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama adalah fase istirahat, yaitu gerakan ini dimulai dari tangan menuju permukaan air dengan ibu jari keluar terlebih dahulu, lalu tangan berada di atas bahu dengan posisi tegap dengan bahu. Kemudian tangan diputar keluar dan masuk permukaan air dengan diawali oleh jari kelingking. Proses ini harus dilakukan dalam keadaan rileks dan seirama dengan lengan yang bergerak, menarik, dan mendorong. Yang kedua adalah fase menarik. Fase ini dimulai ketika telapak tangan masuk ke dalam air beberapa inci dan telapak tangan berada sejajar dengan luar bahu. Kemudian fase yang ketiga adalah fase mendorong. Gerakan mendorong dimulai dari akhir tarikan. Tangan mendorong ke belakang sekaligus ke bawah dalam gerakan seperempat gerakan. Kemudian gerakan kaki atau teknik kaki. Tentu saja berbeda dengan teknik gerakan kaki pada gaya bebas. Yang membedakannya hanyalah posisi badan, yang mengharuskan posisi badan terlentang di permukaan air, tidak terlungkup di dalam air atau menghadap ke air.
Kemudian tentukan latihan gerakan kaki ini tetap dalam posisi terlentang. 5. Gerakan pengambilan nafas. Proses pengambilan nafas pada gaya punggung adalah hal yang paling mudah. Hal ini karena wajah berada di atas permukaan air. Proses pengambilan nafas dilakukan ketika salah satu lengan beristirahat dan lengan satunya mengayun. Baiklah, sekian video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.